Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiaji dari kelas PGMIA akan menyampaikan materi tentang gender sosial inklusi dalam membentuk kelas inklusi untuk memenuhi tugas mata kuliah gender sosial inklusi. Yang pertama adalah manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif. Langkah-langkah manajemen menurut Imron dan kawan-kawan pada 2003 terdiri dari 4 proses, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Komponen pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Pembelajaran yang inklusif gender yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar siswa dan siswi disebabkan oleh konstruksi gender pada lingkungannya. Manajemen sekolah inklusi. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya dalam satu wadah kelas dan institusi sekolah. Perbedaan ini mencakup perbedaan ras, gender, budaya, dan bahasa, perbedaan kebutuhan fisik dan emosional, serta perbedaan lainnya. Manajemen sekolah inklusi di Indonesia masih sama seperti manajemen sekolah pada umumnya. Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan manajemen sekolah inklusi antara lain penyusunan silabus, program tahunan, program semester, dan mid semester. Yang selanjutnya, penyusunan desain pembelajaran peserta didik, penguasaan dan implementasi metode pembelajaran, penilaian sebagai uji kompetensi. Yang terakhir, kontrol dalam pencapaian indikator keberhasilan peserta didik. Untuk merancang suatu sistem pendidikan yang inklusif, harus memperhatikan 7 prinsip universal desain, antara lain. Yang pertama, penggunaan yang adil. Adalah sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus didesain secara implementatif bagi peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang beragam. Yang kedua, fleksibel dalam penerapan. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus didesain untuk mengakomodasi berbagai macam pilihan dan kemampuan dari masing-masing individu yang menjadi peserta didik. Yang ketiga adalah penggunaan yang mudah dan intuitif. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus mudah dipahami tanpa memperhatikan pengalaman, keterampilan bahasa, dan tingkat konsentrasi. Yang keempat, informasi yang jelas. Sebuah sistem kurikulum pendidikan harus menyampaikan informasi penting secara efektif kepada pengguna. Yang kelima adalah toleransi akan kesalahan. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus meminimalisir resiko dan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersifat insidental atau tidak dikehendaki. Yang keenam adalah low physical effort. Sebuah sistem pendidikan dapat diterapkan secara efisien, menyenangkan, dan dapat meminimalisir kelelahan fisik. Yang ketujuh adalah ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Sebuah sistem atau kurikulum pendidikan harus menyediakan ukuran dan ruang guna melakukan pendekatan. Yang selanjutnya adalah membentuk kelas inklusi. Sekolah luar biasa atau yang disebut SLB telah memisahkan dan menginklusifkan anak-anak berkebutuhan khusus dari anak-anak pada umumnya. Pada dasarnya, keberadaan sekolah luar biasa merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam membentuk kelas inklusi yang baik harus terdapat guru pembimbing khusus atau GPK yang diharapkan berkompetensi untuk mendampingi dan membimbing untuk dapat lebih baik. Adapun model sekolah inklusi yang dapat dilakukan di Indonesia antara lain, yang pertama kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan pembimbing khusus. Yang selanjutnya, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu. Yang selanjutnya, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas reguler. Yang terakhir adalah kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Sekian dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.